Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode yang lalu telah disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebut Islam sebagai agama negara. Tetapi ini tidak mengandung arti Indonesia negara sekular, apalagi ateis. Ya, negara yang menghormati, menghargai, dan bahkan akomodatif terhadap ajaran agama. Ya, dimulai dari seperti pernah dikemukakan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bab 29 UUD 45 berjudul agama. Kemudian di ayat ketiga pembukaan disebut berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini kata-kata ini tidak kosong yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. Ada turunannya, ada rinciannya. Di mana dirinci Undang-Undang Dasar itu, dirincinya pada undang-undang. Berbagai macam undang-undang telah diterbitkan, telah disahkan, telah ditetapkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dilihat dari fikih siasah, fikih hukum ketatanegaraan menurut Islam, masuk ke dalam Al-Qanun Al-Asasi. Al-Qanun Al-Asasi, Undang-Undang Dasar. Asas itu dasar. Jadi UUD 1945 adalah Al-Qanun Al-Asasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari Undang-Undang Dasar ini dibuat, dipecah masalah-masalah dan diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Saya belum bertanya, sudah ada berapa ratus undang-undang yang ditetapkan berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin menyebutkan saja beberapa undang-undang yang relevan, yang terkait langsung dengan materi hukum atau fikih Islam. Negara Republik Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ini tidak untuk melulu bagi yang beragama Islam, tetapi juga untuk yang beragama lain. Sehingga penyelenggaraan perkawinan atau pernikahan misalnya dinyatakan, ya, penyelenggaraan dan pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai kantor urusan agama bagi yang beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam diselenggarakan dan dicatatkan di depan pegawai kantor catatan sipil. Jadi undang-undang ini sekali lagi tidak melulu hanya untuk umat beragama Islam, tetapi juga untuk yang beragama lain. Juga awalnya telah ditetapkan peraturan pemerintah tentang perwakapan tanah milik. Peraturan pemerintah nomor 28 1977. Juga sudah dikeluarkan Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989, dilengkapi dengan ya kompilasi hukum Islam. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dinyatakan pendidikan agama termasuk dalam pendidikan nasional. Dan perwujudannya
ada Ibtidaiyah Negeri, Sanawiyah, Aliyah, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, dan lain-lain. Mengapa bisa begitu? Karena memang negara menghormati dan menghargai agama, antara lain agama Islam. Telah diterbitkan Undang-Undang Haji nomor 17 tahun 1999. Undang-Undang Zakat nomor 38 tahun 1999. Dalam tahun yang sama diterbitkan dua undang-undang. Undang-undang tentang haji dan undang-undang tentang zakat. Lalu mengenai wakaf yang tadinya peraturan pemerintah ditingkatkan menjadi undang-undang. Undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004. Dan yang sekarang sedang cukup gencar dikembangkan adalah ekonomi syariah dengan segala aspeknya berdasar Undang-Undang Perbankan Syariah. Ekonomi syariah dikembangkan. Ya, perbankan syariah undang-undangnya nomor 21 tahun 2008. Ini bukti-bukti nyata bahwa dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, ternyata negara akomodatif, memasukkan materi-materi berasal dari hukum agama, dalam hal ini hukum agama Islam, ke dalam peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan turunannya sebagai peraturan-peraturan teknis pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.